لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah, alhamdulillah beliau pun sebagai ketua daripada taklim gabungan subuh keliling sedusun 2 Kali Jambe Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Supandi Budiman. Mudah-mudahan beliau beserta jajaran, baik jajaran di Masjid Jami Al-Hikmah maupun jajaran di kabinetnya di taklim gabungan, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan para DKM Masjid Nurul Falah Al-Mukarram Al-Ustaz Uus Firdaus, beliau pun sebagai sekretaris. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Iman Al-Mukarram Al-Ustaz Romli. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM Mushola Nurul Hakim Al-Mukarram Bapak Haji Musa. Yang saya hormati, yang saya muliakan para guru, para ustaz, bil khusus alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Anwar MPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan para aparatur pemerintah, Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak RT sedusun 2 Kali Jambe. Yang saya hormati, yang saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kumpulnya kita di sini mendapatkan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja serta puji syukur senantiasa kita curahkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat yang Allah berikan, Allah ringankan hati kita, Allah ringankan langkah kaki kita untuk sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa Allah limpah curahkan
kehariban baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah mengikuti ajaran yang baginda Nabi ajarkan, sering membaca daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid subuh keliling yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatur acara daripada subuh keliling pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga adalah inti daripada taklim subuh keliling yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita nanti Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Anwar. Baiklah, kita mulai saja acara pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga daripada kesehatan kita semua. Allah berkahi daripada kehidupan kita di tahun yang baru ini, dan mudah-mudahan keluarga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadithni wa ala kulli sayyidina Muhammadin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fadli wal walidayni. Baiklah, kita meninggalkan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Taklim Subuh Keliling, dan alhamdulillah beliau pun sebagai Ketua DKM Masjid Al-Hikmah, kepada Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Supandi Budiman. Kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ali Anwar MPD sebagai pemberi materi dalam kegiatan taklim Sesudu dua kali Jambe pada pagi hari ini. Beliau juga kapasitasnya sebagai muhtasar MWC NU Kecamatan Tambun Selatan, kemudian sebagai wakil Rois Suriah PCNU Kabupaten Bekasi, kemudian beliau juga sebagai muhtasar DMI Tambun Selatan, dan sebagai muhtasar MUI Tambun Selatan. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa mencerahkan kita sebagai umat. Kita berharap beliau juga bisa memberikan nanti kaitannya dengan kegiatan-kegiatan suasana keagamaan di wilayah kita, dan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat badan, panjang umur, murah rezeki, dan terus berjihad, berjuang untuk bagaimana mengajak umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ketua DKM dan Mushola Sedusun 2 kali Jambe beserta jajaran pengurus. Saya lihat ini ada DKM Al-Hikmah beserta jajaran, DKM Nurul Falah, Pak Ustadz
Sulaiman, Ustaz Robli beserta jajaran, ada Ketua Musyawarah Nurul Hakim, Haji Musa beserta jajaran. Yang saya hormati para aparatur pemerintahan Desa Lambang Sari, alhamdulillah di sini ada Kepala Dusun 2 Bapak kami, yang saya hormati Ketua RW 03 dan Ketua RW 04, yang saya hormati para Ketua RT Dusun 2 Kalijambe, yang terhormat para Ketua Pengurus Majelis Taklim kaum ibu Dusun 2 Kalijambe, yang saya hormati Ketua Ilmas dan Karang Taruna di Masjid Jami Al-Hikmah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi yang sejuk ini kita dapat hadir dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka kita menuntut ilmu, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah, yang selalu berusaha untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pengurus taklim gabungan tingkat Dusun 2 Kalijambe yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Yai yang dari pagi tadi kita sudah ngobrol bareng bagaimana ke depan. Saya banyak menimbul ilmu dari beliau, yang tentu juga sebagai pengurus saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus taklim gabungan yang telah berupaya untuk bisa acara ini terselenggara dengan baik. Kemudian juga saya terima kasih kepada ibu-ibu taklim, majelis taklim, ketua majelis taklim beserta jajarannya, ketua majelis taklim, kaum ibu Masjid Jami Al-Hikmah yang sudah berusaha untuk pengadaan daripada konsumsi dan lain-lainnya. Mudah-mudahan amal baik daripada ibu-ibu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga pada kesempatan ini kami juga berharap untuk kedepannya bagaimana untuk perkumpulan kita ini lebih bermanfaat bagi umat, khususnya di wilayah Dusun 2 Kalijambe ini. Karena memang visi-misinya kita Pak Yai dalam rangka kita untuk syiar Islam, untuk ukhuwah Islamiyah dan persatuan di antara kita. Dan tentu semakin banyak kajian-kajian taklim kita baik di internal masjid maupun mushola ini semakin baik. Dan kita berharap dengan kajian-kajian tersebut semakin paham kita tentang ajaran Islam. Mungkin seperti saya yang memang dulu larinya ke umum aja nih Pak Yai, tapi baru sekarang Allah tunjukkan qadarullah kita harus berkecimpung di bidang agama. Alhamdulillah bergaulnya dengan para kiai. Mudah-mudahan saya bisa membawa amanah, bisa kehidupan di dunia ini diberikan keselamatan dan akhirnya bersama-sama kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya saya juga memohonkan maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan ini terdapat kekurangan-kekurangan baik itu sarana, prasarana serta jamuan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini.
Kemudian saya berharap kepada para jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita dengarkan kajian ataupun materi yang disampaikan oleh Pak Kiai. Saya tahu persis beliau sudah malang melintang di dakwah, di dunia dakwah. Jadi ilmu beliau sudah tidak kita inginkan lagi ya, karena beliau sudah dari mulai sekolah, dari pendidikan, dari universitas, bahkan udah kalau menurut saya levelnya udah nasional. Pemikiran-pemikiran beliau sudah banyak disumbangkan untuk umat, khususnya adalah di Kabupaten Bekasi. Beliau kalau dilihat mungkin muridnya sudah ratusan ribuan kali ya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita ingin mendengarkan materi dari beliau sehingga ini sebagai motivasi kita ke depan. Bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana kita membina anak-anak kita melalui masjid untuk bisa berakhlak karimah. Karena kondisi sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita ini mengenal Allah dan Rasul-Nya, sehingga ajaran-ajarannya bisa dilaksanakan dan kita nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan semua kewajiban sebagai orang tua. Yang tentu ini harus sudah dimulai bagaimana kita mengajak anak-anak kita ini untuk mencintai masjid, untuk bisa di masjid, untuk bisa berkegiatan di masjid. Oleh sebab itu kepada Irmas yang ikatan remaja masjid maupun dari Karang Taruna untuk bagaimana berpartisipasi untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan sambutan dari ketua subuh keliling satu subuh kali jami. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, baiklah kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti taklim yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Anwar MPD. Dan kepada para hadirin nanti di penghujung, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin saya kasih bapak-bapaknya satu, nanti ibu-ibunya satu. Kata Pak Kiai mau nanya banyak juga nggak apa-apa, berarti sampai sore. Baiklah, kita dengarkan nasihat dari guru kita bersama. Mudah-mudahan nasihat yang nanti beliau sampaikan bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali Anwar MPD, saya persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza junda wa azama al-ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Hadirat al-afadhil yang Allah muliakan, para ketua DKM, berikut jamaahnya, dan majlis-majlis talim. Saya kagum banget pagi ini. Ini rumahnya pada kosong semua kayaknya. Bapaknya datang, ibunya datang juga. Para jamaah yang Allah muliakan, maaf saya nggak bawa kitab. Biasanya kalau di Izatul Islam ntar malam selalu bawa kitab karena haji rutin. Kalau ini
pakai mangkok. Para jamaah yang Allah muliakan, kita ini disuruh melakukan itu, melakukan ini. Itu untuk apa sebenarnya? Jadi pertama saya akan menyampaikan temanya adalah sadar diri. Sebab ada sebuah hadis, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Sebab orang yang gak benar itu biasanya orang yang gak tahu diri. Orang yang gak berterima kasih itu orang yang gak tahu diri. Orang yang gak pernah bersyukur itu orang yang gak tahu diri. Oleh karena itu pagi ini, semoga selesai karena waktunya sangat singkat, saya mau mengajak kita semua untuk sadar diri, memahami siapa kita ini. Para jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari apa Bu? Tanah liat. Saya pernah dulu cerita sama anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Sekarang anak-anak mainannya bagus-bagus. Kalau bapak dulu bikin mainan pakai tanah liat. Nah, ada tanah liat Pak ya. Waktu saya kecil namanya kok nggak ada itu. Jadi salah paham. Dikira tanah liat itu kita. Padahal tanah liat itu tanah itu dasar orang kota. Anak saya orang kota, orang Jakarta, jadi nggak paham itu. Para jamaah yang Allah muliakan, Nabi Adam terbuat dari tanah dan tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Kemudian kita ini terbuat dari apa? Dalam Al-Quran disebutkan wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Keturunannya dibuat dari air yang ada di rusuk iga kita. Dijelaskan di dalam ayat lain, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Hendaknya manusia melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang kadang-kadang kalau enak saya terjemahkannya, tapi apa daya. Dafiq itu bahasa Arab terjemahannya mancrot. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar di antara tiga rusuk tiga. Para jamaah yang Allah muliakan, saya mau tanya, biasanya ibu-ibu itu lebih paham daripada bapak-bapak. Bu, kayaknya ada teman istri saya juga di sini. Istrinya, oh iya ada. Alhamdulillah, muslimat banyak terus. Bu, ibu sebelum ada di sini ada di mana, Bu? Di mana? Di rumah, di dapur. Bukan itu maksudnya. Sebelum lahir sebagai manusia ini ada di mana? Di mana? Ya itu mau udah di dunia, ibunya udah di dunia. Ibu kita kan udah di dunia. Sebelum ada di dunia ini ada di mana? Di alam roh. Ingat juga kita? Orang. Itu karena Al-Quran aja. Alastu bi rabbikum qalu bala. Tapi kita gak ingat waktu di alam roh itu. Dan kita juga gak tahu kita akan lahir ke dunia ini. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan kita diciptakan dari air mani. Disebutkan di dalam hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik,
Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Summa yunfakhu fihi ruh. Panjang hadis. Kita ini diciptakan oleh Allah asalnya dari air mani 40 hari ada di rahim ibu masih berupa air mani. 40 hari berikutnya seperti lintang. Makanya kalau orang hamil tidak sebab darahnya itu disedot oleh kita makan. 40 hari berikutnya segumpal darah, segumpal daging juga belum. Pada saat itu maka ditiuplah roh. Hadisnya panjang. Kemudian diperintahkan para malaikat untuk mencatat rizkinya, amalnya, ajalnya, dan bahagia atau celaka. Dicatat. Makanya kita dulu, nggak tahu sekarang ya. Dulu itu kalau sudah 4 bulan itu ada sedekah. Berdoa supaya roh yang masuk ini diberi oleh Allah yang baik. Para jemaah yang Allah muliakan, jadi kita terbuat dari apa, Bu? Dari air mani. Terbuat dari apa? Pak, air mani terbuat dari apa? Saripati. Dari apa? Makanan, minuman. Dari saripati makanan yang kita makan. Kalau ayah ibu dan ibunya ibu dulu makannya tempe tahu mulu, berarti air maninya terbuat dari saripati apa itu? Tempe tahu asalnya dari apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai adanya di mana? Di pohon kedelai. Jadi kita sebelum lahir sebagai manusia, kita pernah nginep di pohon kedelai. Yang bertanya, Bu, pernah lihat martabak, Bu? Martabak terbuat dari apa? Terigu terbuat dari apa? Gandum. Jadi martabak sebelum jadi martabak ada di mana? Di pohon gandum. Kalau nggak ada pohon gandum, nggak ada martabak. Saya pernah menyampaikan ini di Sono di Jawa. Berarti kita asalnya dari kacang kedelai gitu. Ada yang ngomong juga, Pak Kiai, mungkin dulu kita pernah di kandang ayam, bisa jadi. Kalau orang tua kita dulu makan ayam mulu gitu ya, jadi air maninya terbuat dari saripati. Inilah arti yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Coba pahami. Ada orang mati kita tungguin dah. Bener keluar datuk, bukan itu. Jadi tanpa kematian tidak ada kehidupan. Seluruh makanan yang kita makan itu mati. Makan kita nasi dari apa, Bu? Beras dari apa? Padi hidup nggak, Bu? Setelah dimakan, dimasak, mati nggak tuh padi? Setelah itu dimakan, diolah, kemudian ada yang jadi garam, ada yang jadi daging, ada yang jadi keringat, ada yang jadi BO, ada yang jadi air mani. Jadi ada sirkulasi kehidupan. Tidak ada kematian, tidak ada kehidupan. Bu, meninggal itu, mati itu bencana apa rahmat, Bu? Bencana apa rahmat? Ya bisa bencana, bisa rahmat. Tapi kalau nggak ada kematian, nggak ada kehidupan, Bu. Hidup nggak enak. Bayangin, punya istri ngidam. Pak, ayah, aku ngidam nih, pengen apaan? Pecah lele. Beli lele 2 kilo.
lele digoreng hidup terus. Apa bisa dimakan? Jadi tanpa kematian tidak ada kehidupan. Makanya wasiat rahmati kulli syai. Rahmatku berada pada setiap segala sesuatu. Jadi kematian itu rahmat dari Allah Subhanahu. Coba kalau nggak ada mati. Ada yang umurnya sampai 150 tahun, mau hidup sampai 150 tahun. Udah matanya kincir tapi gak mati. Enak jatuh. Tetapi tubuh kita itu terbuat dari dua materi. Pertama jasad kita, yang kedua tadi sumayufakhu bihi ruh. Ruh itu tidak terbuat dari air mata. Bu, ibu pernah melihat roh ibu? Roh ibu, roh bukan roh. Bapak pernah Pak melihat ruh Bapak? Hah? Pernah nggak? Saya sering, sumpah, swear, keber sering, hampir setiap malam saya lihat terus saya. Jadi ruh dalam tubuh kita itu ada dua. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wa hina lam tamut fi manamiha fa yumsikul lati qada ajalaha wa yursilul ukhra. Allah lah yang mematikan setiap yang bernyawa pada saat kematiannya dan pada saat belum mati pada saat hidupnya. Allah tahan ruh yang kalau keluar kita jadi mati. Allah lepaskan ruh yang kalau keluar jadi mimpi. Jadi yang meninggal itu, yang mati itu jasad kita, Pak, ruh kita tidak. Sebab mungkar nakir itu untuk pemahaman supaya gampang. Sebetulnya nggak ada. Bukan nggak ada siksa kuburnya, di kuburnya nggak ada siksa. Nggak ada, Bu. Coba sok pasang kamera ntar kalau ada tetangga meninggal. Pasang kamera, pasang HP. Tapi ada teman saya yang belum banget, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak mau. Kamu kok orang Islam kok nggak mau sholat, nggak mau puasa? Ustaz nggak tahu. Kalau kita sudah mati itu, nanti akan ada pertanyaan dari muka Nabi. Kalau kita bisa menjawab, lulus semua pertanyaannya, maka kesananya itu mudah. Ngapain kita sholat puasa? Kita hafalin aja itu jawabannya. Marrobuka Allah. Pinter tidak kakinya, tapi sebetulnya belum. Di sana itu yang nggak bisa jawab kalau di sininya nggak benar. Bu, di sisi kanan kiri kita ada malaikat namanya siapa? Raqib Atid. Raqib Atid ada berapa, Bu? Raqib Atid ada berapa? Ada dua. Nah, sekarang lagi di mana dia kalau ada dua? Raqib Atid itu banyak. Bahasanya apa, Bu, Raqib Atid? Arab apa Inggris? Bu, Arab. Repot kalau Raqib Atid bahasanya Arab. Ada orang Sunda sama orang Jawa berantem. Agak paham dia. Nanya, itu ngomong baik apa jelek sih? Jadi siapa yang nyatet nih? Raqib Atid itu ngomongnya ngikutin kita. Malaikat Israel kita paham satu banyak, padahal ini Al-Quran. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasra. An-nazi'at itu malaikat-malaikat yang suka mencabut nyawa orang kafir, kayak kita nyambut singkong, berabat sakit. Tapi wan nasyitati nasra, malaikat yang suka nyabut nyawanya orang mukmin dengan halus. Jadi kalau kita sudah meninggal tuh, kita nggak merasa meninggal. Percaya nggak, Bu? Kalau nggak percaya, cobain. Cobain kalau nggak percaya. Kayak orang mimpi. Bapak, Ibu kalau mau tidur baca doa nggak?
wajadibna asyaiton wajadibna amal rezeki. Itu mah bikin dede itu mah. Kalau mau tidur kita bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Paham gak artinya, Bu? Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Bangun tidur, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Orang mau tidur doanya mati hidup mati hidup. Apa korelasinya? Sama aja dengan orang makan kalau nggak paham nih. Orang mau makan doanya Bismillahirrahmanirrahim wal khobais. Itu mau beol. Nah, kenapa kau mau tidur doanya dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati? Bangun tidur, segala puji milikmu yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ternyata orang yang meninggal itu ada korelasinya dengan orang tidur. Jadi kalau kita meninggal nih, kenapa saya sampaikan ini untuk motivasi kita untuk sadar diri bahwa kita itu nanti akan kemana, kita asalnya dari mana terus mau kemana. Jasad kita mungkin masuk ke dalam kubur, tapi ini yang bisa cemburu, bisa bahagia, bisa nangis, bisa celaka, bisa menderita, kemana? Ternyata tidak mati. Sebab roh kita itu jadi roh kita itu tidak terbuat dari materi alam ini. Jadi tidak kembali ke tanah, tetapi kita kembali berada di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Menurut Fiqhullah, alam barzakh itu alamun baina alamain. Alam di antara dua alam, alam dunia ini dan alam akhirat. Bapak Ibu Google ini. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nanti di sana ada video, ada laut warnanya biru, laut warnanya coklat. Ketemu, tapi airnya nggak nyampur karena ada barzakh, pemisah. Jadi kita itu kalau sudah meninggal kita nggak merasa meninggal, Pak. Dan kalau kita sudah meninggal itu pandangan kita menjadi tajam, tembus pandang, telinga kita juga. Al-ana kasyafna anka ghita'ak fa basarka al-yawma hadid. Itu Al-Qur'an. Sekarang aku buka tutup matamu, maka pandanganmu menjadi tajam. Makanya saya pesan pada murid-murid saya yang belum nikah itu, baik yang perempuan atau yang lelaki, kadang-kadang kalau ditanya itu bukan ditanya, bahkan nanya, Pak Kiai siapa di sini yang nikah duluan? Itu biasanya murid perempuan banyak nanya begitu. Kalau yang lelaki enggak. Saya bilang nanti kamu kalau punya istri jangan cari yang cakep, nyusahin, banyak yang demen cemburu. Cari aja yang hidungnya pesek, matanya jelek, kakinya pincang. Diajak ke pasar, ditaruh di pojokan, nggak ada yang ganggu, aman. Coba kalau bini cakep, banyak modain, betul. Berjanji saya hidup semati, baru 40 hari ditinggal mati, bibirnya sudah merah, kayak kucing habis makan tikus. Padahal kita ngeliat itu, gak percaya, ngeliatin Pak. Saya punya teman namanya Pak Ahmad Suryana, orang Setu. Tetangganya pulang dari kebun,
terus merasa dia pergi ke warung, mungkin mau beli rokok atau kopi. Balik lagi, di depan rumahnya orang pada nangis ribut, menjerit-jerit. Setiap orang ditanya gak ada yang jawab. Akhirnya dia penasaran. Ini ceritanya itu. Penasaran, kemudian apa yang ditangis itu? Tahu-tahu dia bangun. Ternyata dia yang ditangis. Perasaan dia itu melemparkan cangkul. Tahu-tahu badannya yang jatuh. Coba orang-orang yang banyak yang suka mati suri itu tanya, kamu waktu mati suri itu perasaan kamu gimana? Banyak cerita soal. Jadi sama dengan orang mimpi. Lalu kaitannya dengan siksa kubur, nikmat kubur. Oh, pernah gak mimpi? Takut banget. Pernah mimpi dikejar anjing? Pernah. Lari gak? Ngapain lari? Takut digigit. Biarin aja digigit. Tinggal bangun beres ya kan, daripada lari capek. Tapi kita gak merasa tidur waktu itu. Ini benar nih, orang mati itu sama dengan orang tidur. Gak percaya? Ada di dalam akhir surat Yasin itu. Wa qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Wa qalu, dan mereka berkata, man ba'athana, siapa yang membangunkan kami min marqadina, dari tempat tidur kami. Marqad itu sama dengan mana? Raqada yarqudu wa tahsabuhu ayqadahu wa ayqadahu rukun. Raqada yarqudu itu tidur. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jadi perasaan mimpi ya. Mimpi. Kalau yang baik dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang jahat itu kan mimpinya dikejar-kejar malampir, dikejar oleh gombel, pokoknya menakutkan semua. Gak percaya coba. Pak, Bapak pernah dengar orang-orang yang mati syahid sahabat Rasulullah? Banyak kan ya? Orang yang perang Badar mati syahid, jelas ada kuburannya. Tetapi apa Allah berfirman dalam Al-Quran? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki. Di dalam ayat lain, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jadi masih hidup, Pak. Kita nggak berasa. Badan kita karena terbuat dari tanah kembali ke tanah. Tetapi roh kita pindah ke alam barzakh. Nanti pas trompet kedua Israfil baru dimasukkan lagi. Di dalam Al-Quran disebutkan wa idzan nufusu zuwijat alimat nafsum ma ahdar. Jadi roh kita nanti dimasukin lagi jasad kita itu. Jadi kita akan kembali ke sana. Makanya kenapa kita harus beramal baik? Soalnya kita kalau tidur, emang kalau kita tidur bawa bekal apa? Bawa bekal nggak? Hah? Bawa timbel bu kalau mau tidur? Hah? Kenapa nih bantal ya? Gak ada orang tidur ah. Nanti jangan-jangan kalau kita mimpi di sana kelaparan kita bawa nasi, bawa itu, ada nggak yang mau tidur begitu? Nggak ada. Jadi yang dibawa ke sana adalah amal kita, amal soleh. Apa yang kita lakukan di sini akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, di surga itu apa aja ada. Walakum ma tashtahihi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa aja ada. Bapak suka semur jengkol ada, Pak, tinggal ngomong. Pengen semur jengkol yang tua banget jengkolnya biar pulang enak-enak sama nasi uduk.
sudah bukan mustahil, sekarang juga gampang. Saya pernah, Bapak pengen makan, anak saya di Jakarta. Iya belum makan deh. Mau makan dengan apa Pak? Sate kan? Anak saya masih tetap di Jakarta, di Solo, di Tegal. Mereka tahu tukang ada orang kasih sate ke saya lah. Ini dari mana anak Bapak katanya? Lah orangnya di Jakarta, masa satenya sampai ke sini cepat banget. Tapi kalau duduknya masih lama karena jalan juga macet dan bikin satenya dikipasi dulu lama. Kalau dia pengen durian, tinggal petik pakai tangan. Kutub hadaniyatu wa itu enak banget. Itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maka dalam rangka itulah kita kemudian harus siap-siap banyak berbuat baik, ngaji terus, jangan bosan berbuat baik kepada tetangga. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa la tughridu min dzalika fi al-mustaqim. Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, meskipun hanya menuangkan air di gelas teman. Siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kalau orang itu pengamalnya banyak, kadang pamer. Kalau pamer maka bakal diterima kan? Jangan dikira orang setiap orang yang sholat dapat pahala, dapat surga. Belum tentu, bisa juga dapat neraka wail. Buktinya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Inti daripada sholat adalah la sholata liman la tanha sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada artinya sholatnya tidak mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi percuma Pak kita sholat tapi kita judi, kita sholat kita mabuk-mabukan, kita sholat membunuh orang. Jadi sholat itu membentuk karakter kita agar kita menjadi orang baik. Surga tempat orang baik apa orang jahat? Neraka Nabi Adam turun ke dunia kenapa Bu? Kenapa dia makan buah? Kenapa dia makan buah terlarang? Karena tergoda oleh iblis. Kenapa iblis gak mau sujud kepada Adam? Karena iblis sombong. Bukan sombong. Tapi sebetulnya itu skenario Allah semuanya. Orang Nabi Adam baru mau diciptakan aja, Allah sudah bilang wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu sudah bilang sama malaikat, saya akan membuat khalifah di bumi. Nah kalau Adam ada di surga, nah berarti Allah gagal rencananya. Nabi Musa pernah protes sama Nabi Adam. Bahasa kasarnya begini, hai Bu Adam, gara-gara ente makan buah khuldi, anak cucu ente menderita di dunia ini. Apa jawab Nabi Adam? Hai Musa, lu pikir lu lahir, lu pikir ada kalau saya masih di surga? Kagak, di surga kagak ada orang beranak Bu. Rumah sakit bersalinya di mana nanti? Repot banget, nggak ada kesana. Jadi memang sudah skenario Allah. Kata iblis waktu diusir itu, Robbi bima aghwaytani, Tuhan, karena kamu telah menyesatkan aku. Jadi sengaja disesatkan iblis, nggak mau sujud kepada Adam supaya Adam dan iblis turun ke dunia ini. Kalau nggak ada iblis Bu, sepi dunia ini. Gak ada yang pengen jadi bupati, gak ada yang pengen jadi lurah, gak ada yang berantem, orang baik semua, sepi gak? Sepi. Gak ada yang perang, gak ada Iran, gak ada itu. Kita lihat senang banget aja. Padahal banyak di sana orang pada menderita, tega kita ya. Pokoknya begitu, sengaja itu.
supaya ada dinamika, ada persaingan dalam hidup. Itu sudah sunatullah, selalu dibuat. Jadi kalau tidak ada iblis tidak dituruni, ya untuk apa para nabi dituruni? Kita jadi orang baik semua. Dan gak ada yang mau baca-baca orang baik semua. Pas itu Brazil MU sama apa? United sama siapa? Lawannya? Nah, lupa ya. Main bola, karena dia orang baik semua. Entar yang menang siapa? Lu apa gua? Lu aja deh. Ya nonton gak enak, iya gak ya? Enak gak? Ya karena orang yang baik semua. Biasanya orang yang suka lomba itu, pada dasarnya manusia itu senang banget kalau melihat tetangganya atau temannya menderita. Nyatanya, Bu, pernah ikut lomba, Bu? Pernah gak, Bu? Pengen menang gak? Pengen juara satu gak? Kalau juara satu seneng gak? Kalau kalah sedih gak? Tega banget, Bu. Itu tetangga ibu kalahin dia sedih. Pada dasarnya orang begitu, egois, subjektivitas itu. Jadi ada, tapi itu sudah jadikan Allah. Rame jadinya. Gak ada kematian, gak ada kehidupan. Kalau orang itu gak ada mati, Bu, kita gak ada di sini sekarang. Gak tahu di mana. Mungkin kita melangkah aja susah. Banyak banget orang penuh. Bukan hanya orang kafir penuh juga. Bumi ini sesek, pohon penuh juga, gak ada yang mati. Jadi kematian juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang matinya kita rasain pada betul. Siapa tahu itu disayang oleh Allah sehingga kemudian menjadi pada mati syahid. Waktu terjadi tsunami, orang pada di medsos itu di sana tempat maksiat itu. Jangan begitu, emang kamu yang ngatur. Kan terjadi tsunami kan Allah juga yang ngatur. Selalu orang. Siapa tahu mereka itu justru orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, jadi gak repot lagi. Jangan suka suudzon kepada orang lain. Dibilang suul khotimah. Mari kita saling menjaga. Bu, kita itu tanpa yang lain bukan apa-apa. Kita tanpa yang lain bukan siapa-siapa. Kita jadi orang, ada yang jadi bos perusahaan karena ada yang lain. Sok itu yang punya perusahaan itu kalau karyawannya semuanya bubar, mampus. Bu, biar tetangga bawel-bawel udah lihat aja, Bu, hitung-hitungan hiburan. Harus tetap baik kalau tetangga. Sok bayangin sekarang kalau ibu tinggal di hutan sendirian, enak gak? Mesti jaga. Ya memang harus macam-macam. Kalau orang baik semua, gak asik juga. Ada yang dikatain. Kalau orang baik semua, ada yang dikatain gak? Wah, ada masa katain kebaikan orang. Wah, ibu kan jadi kehilangan pekerjaan. Biasanya si anu itu hidungnya kayak tomat. Hidungnya kayak tomat. Udah, sekarang bertanya silakan karena waktunya sudah habis. Biasanya ibu puasa. Udah bertanya apa saja lah. Yang penting masalah agama. Bertanya apa saja yang penting masalah agama pasti saya jawab. Sombong banget urusannya ya. Gak sombong. Ya kalau bapak bertanya apa saja ya saya jawabnya juga apa saja juga. Ya kan ya. Sebab soal mu'adil bil jawab. Pertanyaan. Silakan. Silakan. Ada mic. Ya, dari kanan. Sampai lantangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebetulnya mimpi itu kadang-kadang nggak ada korelasinya dengan perbuatan kita. Saya pernah mimpi itu jadi orang kaya, padahal saya orang miskin. Udah begini aja Bu sekarang. Bu sering makan warung Padang nggak Bu? Warung Padang sederhana. Pernah? Enak kan ya? Udah ntar malam makan lagi di warung Padang. Makan semuanya Bu. Bahkan bungkus juga. Terus langsung aja Bu pulang. Nggak usah bayar. Kalau ditangkap satpam tinggal bangun. Beres aja kan ya? Iya, kenapa harus mimpi? Tapi kan rasanya waktu mimpi kan kita gak merasa mimpi. Nah itu roh kita itu orang yang baik itu. Al-jazal ihsan illa ihsan. Apakah perbuatan baik ada balasannya selain baik? Enggak ada. Itu Al-Quran. Jadi wasana jazil muslimin. Aku akan balas orang-orang yang berbuat baik. Jadi insyaallah makanya jadi ittaqun nar walau bisyikki tamratin kata Nabi. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah sebelah korma. Jangan Bapak terus pulang beli korma satu dibelah disedekahkan, bukan itu. Maksudnya nggak ada lagi hanya sebelah korma sedekahkan. Siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Jadi bukan kuantitasnya yang diterima oleh Allah, tapi kualitasnya, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah paham, kita sebelum lahir ke dunia ini kita nggak tahu ada di mana. Sekarang kita ada di sini, terus kita tahu nggak mau kemana. Saya kasih tahu, untungnya sekarang ada para rasul kasih tahu. Kalau dulu waktu di alam ruh nggak ada yang kasih tahu kita mau lahir ke dunia. Sekarang ada para rasul yang kasih tahu bahwa nanti kita akan ke alam akhirat. Berbekallah yang banyak. Bekal kita adalah pahala-pahala yang kita lakukan di dunia ini. Insyaallah dan kita nanti akan mendapatkan surga yang di surga Firdaus atau surga Naim. Banyak surga ada macam-macam. Kita nanti kebagian dimanapun, insyaallah. Siapa ada lagi yang nanya? Bu, ada yang nanya nggak? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fase-fase manusia saat diciptakan oleh Allah, yaitu 40 hari 40 hari ketika ditiupkan ruh, ditentukan hidupnya, ajalnya, rezekinya dan seterusnya, termasuk baik buruk tadi di situ. Nanti kaitannya dengan takdir mu'allaq dan takdir mubram, takdir yang bisa diubah dan tidak diubah dengan ikhtiar manusia. Tolong pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebetulnya termasuk orang yang jabariyah. Setelah saya pelajari kitab Ihya Ulumuddin, istilah takdir mu'allaq mubram itu bikinan orang yang ahli kalam. Takdir itu tidak mungkin berubah. Kita itu Bu, jangankan ketimpa pesawat terbang atau suduri kaki kita sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi istilah untuk saking sulitnya memahami takdir, maka ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Saya waktu semester 4 pernah berdebat dengan dosen, tapi bukan dosen saya langsung. Kebetulan kontraknya dekatnya dosen Usuluddin. Kata dia, Allah sudah bikin jalan itu. Kita bisa pilih jalan yang baik atau yang buruk, terserah kita. Saya bilang tidak bisa Pak. Manusia itu akan menjadi baik atau buruk itu sudah ada takdir. Lu kita bisa memilih. Saya sekarang katanya bisa nempelin kamu atau ngasih uang 10.000 buat kamu. Pada waktu itu
10.000 sama dengan 1 juta lah. Karena saya dapat beasiswa Super Semar waktu itu 25.000. Jadi berarti sama dengan 2,5 juta dapat beasiswa Super Semar 2 tahun saya. Itu perasaan Bapak doang, Pak. Bapak bilang bahwa saya sekarang bisa kasih uang sama kamu 10.000 atau saya tempelin kamu. Itu cuma perasaan, takdirnya gak begitu. Buktinya saya tungguin dari tadi. Bapak ngasih uang 10.000 enggak, nempelin saya enggak. Oh, jadi kamu pengen ditempelin? Ya enggak lah. Kalau Bapak sampai nempelin saya, ini bukti kedua. Bapak tidak bisa memilih. Kenapa harus nyakiti saya? Dosa, Pak. Udah kasih aja uang 10.000 sih. Dia melomos, gila, lo pergi dia. Jadi itu hanya perasaannya. Dan dasarnya saya adalah sunnatullah allati qad khalat min qabl wa la tajida li sunnatillahi tabdila wa la tajida li sunnatillahi tahwila. Suwatammat kalimatu rabbika sidqa wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi qada dan qadar itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Lalu untuk apa itu la yarjul qada illa du'a? Itu enggak tahu di hadisnya itu dari mana ya. Yang pasti begini. Karena kita enggak tahu. Jadi ada orang yang sakit doain semudo kan, enggak doain. Ya memang takdirnya begitu. Kita suruh berdoa. Katanya berdoa astajib lakum. Saya udah berdoa. Siang malam saya puasa terus-terusan berdoa. Kenapa nggak diijabah doa saya? Sedangkan orang-orang kami itu rumahnya mewah-mewah. Nah itu karena memang takdirnya sudah begitu. Ada orang itu sama-sama punya mulut ditakdirkan mau berdoa, insya Allah dari celengan kita. Meskipun sekarang ya makanya doanya supaya minta di dunia hasanah, wabil akhirat hasanah, yang penting itu jadi gak dijabah di sini, 3 kali di akhiratnya dijabah. Tetapi doa tidak dikabulkan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap doa orang dikabulkan, Pak, enggak ada orang sekolah tinggal berdoa, ya Allah saya minta di matematik, pintar. Ya Allah saya pengen kaya, enggak ada yang warungan. Ya Allah saya pengen beli melon, pengen makan melon, ya enggak enak. Kalau doa itu dikabulin semua, jangan-jangan ada yang doain, ya Allah semoga yang sedang ngaji subuh di masjid ini mati semua atau setruk semua, terus kita setruk semua, repot ya. Jadi doa tidak dikabulkan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang tuh yang ditakdirkan untuk berdoa dan ada yang diijabah doanya, ada yang ditakdirkan untuk berdoa tapi tidak diijabah doanya. Jadi semuanya itu sebetulnya sudah ada dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuman kita enggak mendalami maksud tujuannya. Tidak ada daya upaya. Orang berbuat jahat juga ya Allah yang menentukan. Jangankan orang, iblis saja itu jadi orang jahat dan makhluk jahat juga Allah yang bikin. Tapi sebetulnya saya jarang mau menjelaskan hal ini kalau di pengajian yang bukan rutin. Sebab nanti ibu-ibu mungkin bapak-bapak juga pulang pada ngomel. Di hatinya sekarang diam aja, di hatinya urusan apaan itu ngomong sembarangan. Ya ada rujukannya Pak. Sok baca kitab Ihya Ulumuddin, kitab Jawahirul Kalam, ada semua. Jadi cuma istilah aja itu, ada qadha mu'allaq, ada mubrom. Sok mana dalilnya, hadisnya nggak ada itu. Nggak ada itu untuk pertengkaran. Nggak ada sudah. Jadi di sana itu sudah sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li. Ini kalau alasan rasionya ya, alasan rasionya saya sudah belajar pasal. Begini, kita kadang punya rencana A, pindah ke rencana B. Kenapa? Sebab kita nggak tahu endingnya. Ternyata rencana A itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka pindah ke rencana B. Kenapa? Sebab kita nggak tahu endingnya.
Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu dari sejak dulu sampai yang terakhir, sampai ditulis ma farratna fil kitab min syai'. Tidak aku lewatkan sedikit pun tulisan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Daun yang kita anggap tidak ada artinya itu sudah ada catatannya kapan dia jatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin illa bi kitabin ada ya mana wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lam. Jadi daun jatuh Allah tahu. Pokoknya puyeng dah kalau saya udah bahas tentang qada dan qadar. Harus ngaji yang bukan sekali ini, kalau sekali doang jadi puyeng ya. Ya udah, itu lebih baik suka puyeng lebih bagus Bu. Suka puyeng enggak Bu? Berarti masih punya pikiran Bu. Kalau kambing nggak pernah suka puyeng itu nggak punya pikiran. Jadi cukup ini aja ya. Soalnya dulu kan masih banyak perjalanan tuh. Seharusnya sampai 6:30 ini udah lewat. Mohon maaf ya karena saya juga nggak punya rencana dan temanya nggak jelas. Jadi pokoknya sadarlah kita bahwa kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah cari bekal yang banyak, jadilah orang yang baik. Sebab ma'adal muhsinin musabil al jazaa'ul ihsan bil ihsan. Hanya perbuatan baik balasannya perbuatan yang baik juga. Perbuatan buruk juga. Terserah kita pilih yang mana sesuai dengan kemampuan kita. Kita hanya merasa bisa gitu. Itulah yang akan dihisab oleh Allah nanti. Jadi la junaha alaikum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalau enggak sengaja enggak dosa. Tapi kalau sengaja melakukan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Hada wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Bapak Haji Anwar, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat barakah fi dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu tutup atau doa. Namun sebelum itu saya sebagai pengatur acara mohon diucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam membawakan acara tidak tersusun. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk doa saya minta kesediaannya guru kita juga Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Masyuri, kepada beliau saya persilakan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khawli Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذرياتنا وأزواجنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وحسن مقاصدنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. الله الموفق لكم بالطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك لنا في
sahlan Rabiul Awal. Happy Maulid Nabi tauladan, ratusan ribu bahkan miliaran bersuka cita dengan sholawatan. Inilah bulan yang penuh rahmat, bulan lahirnya engkau baginda. Merindu engkau adalah bekal meneladani ibadat terindah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kini berkembang majlis sholawat, karena sholawat jalan selamat. Berkah sholawat kabul hajat, ada yang bilang bid'ah dan sesat. Ada yang bilang bid'ah dan sesat. Dia tak suka sholawat Nabi, katanya bid'ah ziarah Nabi. Mengaku mujtahid abad ini, sukanya bikin madhab sendiri. Sukanya bikin madhab sendiri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tak mau ikut madhab Islami, tafsir Al-Quran sesuka hati. Dia sok pintar ingin saingi Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Wahai engkau ngaku salafi, hadis Nabi tidak kau teliti, menafsiri seenak sendiri. Mari ke sini kita duduk ngopi. Mari ke sini kita duduk ngopi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kini berkembang majlis sholawat, karena sholawat jalan selamat. Berkah sholawat kabul hajat, ada yang bilang bid'ah dan sesat. Ada yang bilang bid'ah dan sesat. Dia tak suka sholawat Nabi, katanya bid'ah ziarah Nabi. Mengaku mujtahid
bikin madhab sendiri, Sukanya bikin madhab sendiri. Salatullah salamullah Ala toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tak mau ikut madhab Islami, tafsir Al-Quran sesuka hati. Dia sok pintar ingin saingi Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Wahai engkau ngaku salafi, hadis Nabi tidak kau teliti, menafsiri seenak sendiri. Mari ke sini kita duduk ngopi, Mari ke sini kita duduk